Keris pusaka itu pun hanyut terbawa arus sungai. Dan ternyata tanpa diketahui, ikan-ikan lele tersebut justru melindungi Ki Boyopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua di Disney Official. Video kali ini gua akan membahas tentang sejarah dan mitos ya. Intinya tentang sejarah dan mitos tentang pantangan. Ada pantangan bagi warga Lamongan untuk memakan ikan lele. Siapa sih yang gak tahu ikan lele atau berbau-bau dengan pecel lele? Pecel lele ini terkenal berasal dari Lamongan. Dan hampir semuanya tahu bahwa di seluruh daerah Indonesia ini bisa ditemukan ya. Dan semuanya juga tahu makanan ini berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Nah, namun ternyata meski berasal dari Lamongan, Jawa Timur, orang-orang Lamongan ini mempunyai pantangan. Mereka mempunyai pantangan untuk memakan atau mengonsumsi ya ikan lele tersebut. Sampai saat kini mitos tersebut masih diyakini kuat ya oleh masyarakat Madang. Dan mereka pun mempunyai ritual khusus yang dilakukan, yaitu ziarah setiap hari Jumat Ponke ke makam Ki Boyopati. Itu semua dari berbagai daerah. Nah, kisah awal inilah dari Ki Boyopati ya, yang katanya awal mulanya ada sebuah pantangan bahwa warga Lamongan untuk pantang memakan ikan lele. Dalam kisahnya, Kanjeng Sunan Giri sedang dalam perjalanan atau sedang dalam peristirahatan di salah satu desa, yaitu Desa Barangkauman, Kecamatan Tinangun. Di persinggahan itu pun dia bertemu dengan Dewi Astika atau yang biasa disebut di lingkungan sekitarnya dengan sebutan Mbok Rondo. Lalu supaya mereka tak terlalu menarik perhatian, salah seorang Wali Songo pun melepaskan salah satu senjata pusakanya. Selesai silaturahmi, mereka pun pamit. Lalu kejadian yang tak disangka, setelah sampai di Giri, senjata pusaka yang tadi itu pun ketinggalan di rumah Mbok Rondo. Nah, langsung Ronggo Hadi pun sang penguasa Lamongan, dia pun langsung turun membantu. Dia pun langsung memerintahkan salah seorang kerabat terdekat atau salah seorang yang terdekat dengan dia, yaitu Ki Boyopati. Ki Boyopati ini langsung kembali lagi ke Desa Barangkauman untuk mengambil senjata milik Sunan Giri tersebut yang tadi ketinggalan di Desa Barangkauman. Bukan perkara sulit bagi Ki Boyopati yang terkenal sakti untuk menemukan pusaka tersebut. Dan kejadian yang tak disangka pun terjadi ketika Ki Boyopati akan mengambil pusaka tersebut. Mbok Rondo pun yang kaget langsung berteriak dan dikira sang pusaka itu akan dicuri. Ki Boyopati pun langsung kabur. Nah, dalam pelariannya ini dia tidak berjalan dengan lancar. Dia pun dihadang oleh Joko Luwuk. Joko Luwuk ini yang tak lain adalah salah satu murid dari Kanjeng Sunan Giri. Untuk menghindari kepungan dari Joko Luwuk dan pasukan, Ki Boyopati lebih memilih untuk menceburkan diri ke dalam sungai yang dipenuhi dengan ikan-ikan lele. Tubuh dia pun tak terlihat lagi. Lalu Joko Luwuk bersama pasukan, dia pun sangat yakin dan sangat merasa yakin bahwa Ki Boyopati sudah tewas. Keris pusaka itu pun hanyut terbawa arus sungai. Dan ternyata tanpa diketahui, ikan-ikan lele tersebut justru melindungi Ki Boyopati dan tidak menyerangnya sama sekali. Nah, mengetahui hal ini, Joko Luwuk sangat benar-benar marah alang kepayang. Dia pun pada hari itu bersumpah
tidak akan pernah memakan ikan lele sepanjang umur hidupnya. Sumpah ini pun dia sampaikan kepada seluruh keturunan-keturunannya. Nah, mitos inilah yang ada pantangannya bagi warga Lamongan untuk pantang memakan ikan lele. Arkeolog dan sejarawan ternama di Malang, yaitu Dwi Cahyo, dia pun mengatakan bahwa mitos ini terlihat atau mitos yang kita lihat ini yaitu mengajarkan yang terkait dengan sumpahnya Joko Luwuk. Nah, bahkan Joko Luwuk ini pun sebenarnya bukan asli dari warga Lamongan, melainkan dia adalah salah satu murid dari Sunan Giri. Jadi sumpah ini berkenaan dengan seluruh keturunan yang notabene adalah Giri. Kisah dan mitos itu hidup dari generasi ke generasi sampai hari ini. Lepas dari benar atau tidaknya, masyarakat pun kadung untuk mempercayai. Bahkan hanya sekedar pantangan memakan, akibat dan dampak untuk yang melanggar pun ada. Salah satu akibatnya yaitu tubuh menjadi sakit dan munculnya penyakit kulit seperti gatal-gatal, munculnya bercak putih seperti sirip ikan lele. Nah, dan konon katanya penyakit ini pun tidak akan pernah bisa diobati bagaimanapun caranya mengobatinya. Tidak saja dari mitos yang berkaitan dari sumpahnya Joko Luwuk, pantangan memakan ikan lele pun erat kaitannya dengan sejarah otentik. Setelah ditemukannya prasasti Jaya Negara I atau prasasti Walambangan di daerah Lamongan. Salah satu isi prasasti ini yaitu tentang pemujaan kepada Hyang Iwa, yang konon katanya zaman dahulu warga Lamongan sangat bergantung kepada sungai, kepada rawa, kepada tambak. Dan salah satu ikan yang diisinya di sana adalah sempat diterjemahkan yaitu ikan lele. Maka sejak itulah warga Lamongan sangat enggan, sangat berpantangan untuk memakan ikan lele saking keramatnya. Dalam waktu yang lama, sejarah berbalut mitos ditaati dengan sepenuh hati. Kepercayaan ini dipegang kuat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Tapi seiring jalannya waktu, ada pula yang tidak mempercayai. Mereka menanggalkan dan menikmati nikmatnya ikan lele. Miftah Alamuddin, Kabid di Sefoodpar Lamongan, dia pun pernah mengatakan bahwa memang benar di wilayah Lamongan, di wilayah Bengawan Jero, masyarakat itu masih meyakini atau benar-benar yakin bahwa pantangan memakan ikan lele. Bahkan dia pun sendiri tidak pernah memakan ikan lele, karena bagi yang mempercayainya itu semua adalah benar. Tapi ada pula masyarakat di situ yang bilang itu semua adalah mitos. Itu semua merupakan cerita kultur dari turun-temurun. Ya, kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Mitos hanya semacam kearifan lokal yang bersumber dari cerita rakyat. Sedangkan sejarah ditulis karena adanya bukti dan jejak dari masa lalu. Masyarakat Lamongan pun menerima keduanya itu. Ada yang percaya karena takut terkena sumpah, dan ada juga yang tidak memperdulikan dan terus menikmati ikan yang berkumis itu. Ya, jadi kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya teman-teman. Maupun itu percaya maupun tidak, kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa guys, seperti biasa, yang paling utama subscribe dulu video ini, like, comment, and share, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa melihat atau mengetahui notifikasi dari Disney Official. Satu lagi seperti biasa, untuk kalian yang ingin request atau gua minta saran kepada kalian, minta masukan, kalian boleh langsung follow atau DM Instagram gua Disney Official. Kalian DM aja, kalian request atau kasih masukan, kasih saran ke gua, cerita apa atau membahas apa ke depannya, maupun itu kejadian, fakta, mitos, misteri, langsung DM aja ke Disney Official. Terima kasih.